suka juga dengan Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu dan membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, mendampingi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu bergantian seperti tentara jaga malam akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum waktu saya tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini. Dan itu artinya saya harus ada di bangku itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian. Saya bukannya tak berusaha. Segala daya upaya sudah saya kerahkan agar saya dapat membaca buku dengan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, dan penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, itu tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, mungkin hanya sebentar, lalu menguap lagi. Hal-hal itu juga tak mengurangi kerinduan saya untuk dekat dan bersama dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serba pada teguh, mungkin saya tak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin bahwa saya menderita? Apa tak nampak beban derita itu di wajah saya? Di sorot mata, di getar suara, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real. Bahkan
jika penderitaan ini saya tuangkan ke dalam puisi. Saya yakin saudara-saudara akan ada yang mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Siapakah di antara hadirin yang mampu berpisah dengan handphone tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Ada yang mampu, kan? Begitu juga saya. Handphone adalah salah satu bagian yang terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan saja, sejak kecil dia bersama kita, menjadi teman di saat semua orang tak punya waktu luang, atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang setia menemani kita tanpa keluh kesah. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan menemani kita. Ia juga telah menyimpan nama dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembukanya di dalam benak kita. Wah, sungguh simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, walau hanya saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama kali saya mengerti membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya dalam dirinya. Yan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone yang lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Malahan, kini semakin istimewanya kemampuan dalam melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti-ganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin naik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya melantur. Maklumlah, orang kalau sedang diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena hanya berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan oleh dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, jiwa saya dan kesadaran saya sudah sejak kecil dengan dia ada bersama saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya dan saya dekatkan dia ke dada saya seperti ini. Kadang, saya terkenang pula saat-saat dramatis kami.
Ketika ia menjadi panik dan kritis, dengan panik saya mencari tempat untuk menambahkan energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara riang dan renyahnya. Bertamasya dengannya kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs, atau hanya menikmati makanan-makanan lezat yang ditawarkannya. Ia membuat hidup ini menjadi lebih mudah, simpel, dan praktis. Bahkan kini ia memiliki sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sementara kita hidup yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tak cepat dan ringkas akan ditinggalkan dan akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya hampir pernah tidak terlalu bergantung kepadanya. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya merasa dihianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini ia telah ada di kepala saya, menjadi denyut jantung saya, dan saya teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam, atau kalian akan menderita seperti saya. Ryan, ada apa, Nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus lakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali. Mesti patah ini. Terus nurung mbok rekam. Sampun, Pak. Misalnya. Misalnya kok. Setelah kok kayak